Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak Indra, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Measurement Foundation. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Imelda Rusiana, Muhammad Lukman Hakim, Nur Sarliani Uni, dan Rizka Prastio. Measure atau pengukuran adalah proses menemukan atau merumuskan peringkat, definisi, jumlah, kapasitas sesuatu termasuk membandingkannya dengan suatu standar. Tujuan dilakukan pengukuran sendiri adalah untuk menyediakan data dengan kualitas tinggi, tingkat kesalahan yang sedikit, untuk menguji hipotesis, membentuk estimasi prediksi, dan mendeskripsikan data tersebut. Bisnis tertarik untuk mengukur konsep dan konstruk, tetapi stand-in atau fokus mereka adalah variabel yang sebenarnya dapat kita ukur. Peneliti menetapkan definisi operasional untuk setiap variabel, mungkin lebih dari satu untuk konstruk, yang mendefinisikan dalam kriteria pengukuran. Definisi tersebut harus dijelaskan secara memadai berdasarkan informasi empiris yang dibutuhkan dan bagaimana informasi itu dikumpulkan. Selain itu, harus memiliki ruang lingkup yang tepat sesuai dengan masalah penelitian. Dalam text of measure, ada tiga tingkat yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita menentukan variabel apa yang ingin kita ukur. Yang kedua adalah kita menciptakan atau mendevelop mapping rule atau mengembangkan mapping rule. Mapping rule sendiri adalah skema dalam menetapkan angka atau simbol untuk merepresentasikan aspek dari variabel yang kita ukur tersebut. Yang ketiga adalah apply the mapping rule atau mengaplikasikannya ke variabel yang kita ujikan. Contohnya adalah saya memberi contoh penjualan mobil yang dilakukan dengan sales pria dan sales wanita. Mapping rule yang variabel yang saya ukur adalah gender, yaitu pria dan wanita tersebut. Selanjutnya saya membuat mapping rule untuk pria. Saya mapping rule P untuk pria, dan untuk wanita saya mapping rule W untuk wanita. Terus selanjutnya kita mengaplikasikannya apakah ada pengaruh dampak penjualan antara pria dan wanita tersebut. Objek selanjutnya adalah apa sih yang kita ukur dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian tersebut ada dua yang kita ukur, yaitu objek dan properti. Objek sendiri itu meliputi konsep dan konstruk tersebut. Konsep lebih kepada apa yang bisa kita lihat, seperti benda atau orang. Sementara konstruk yang berupa abstrak dapat berupa kepemimpinan, semangat, tekanan, gaya hidup, atau hal-hal lain yang secara tidak langsung ada di benda objek tersebut. Sementara properti adalah karakteristik dari objek tersebut, seperti berat, tinggi, sikap, kecerdasan, kemampuan memimpin, status sosial mereka, jabatan, dan segala hal yang dapat diukur dalam penelitian. Selanjutnya adalah measurement scale. Dalam measurement scale ada 4 measurement scale yang dapat kita gunakan, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal, ciri-cirinya adalah dapat diklasifikasikan, tidak ada perintah atau no order, tidak ada jarak atau no distance, dan tidak ada natural origin. Dalam contoh dari nominal sendiri adalah contohnya saya menggunakan angka 1 untuk pria dan menggunakan angka 2 untuk wanita. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah ordinal. Ciri-ciri dari ordinal adalah memiliki klasifikasi, memiliki perintah, namun dia belum ada distance dan natural origin. Contoh dari ordinal adalah tingkat kepuasan. Yang contohnya angka 1 untuk yang sangat tidak puas, angka 2 untuk yang tidak puas, angka 3 untuk sedang, angka 4 untuk puas, dan angka 5 untuk yang sangat puas. Nah, selanjutnya adalah interval. Interval ini dapat ciri-cirinya memiliki klasifikasi, memiliki perintah, memiliki jarak, namun dia belum memiliki natural origin. Contoh dari interval adalah jam yang dapat kita lakukan temui sehari-hari, yaitu mungkin antara jam 4 sore sampai jam 6 sore, antara jam 7 pagi sampai jam 12 siang, dan sebagainya. Yang selanjutnya yang terakhir adalah rasio. Rasio ini sangat kompleks. Rasio memiliki ciri-ciri klasifikasi, order, distance, dan natural origin. Contoh dari rasio-rasio yang dapat kita temui adalah rasio-rasio keuangan. Contohnya rasio penjualan terhadap
total aset, rasio utang terhadap aset, rasio harga terhadap keuntungan kita, dan sebagainya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Muhammad Tukman Hakim akan melanjutkan presentasi terkait dengan Source of Measurement Differences. Terdapat 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama participants, yang kedua situational factor, yang ketiga the measurer, dan yang keempat the instrument. Kita bahas dari yang pertama participants atau responden. Perbedaan opini itu mempengaruhi pengukuran hal yang umum seperti status karyawan, kemudian kondisi sosial, perbedaan etnik, dan lain-lain. Peneliti yang terampil itu berusaha untuk mencegah dimensi tersebut dengan cara menghilangkan, menetralkan, maupun menghadapinya. Namun tak jarang peneliti tidak sadar terkait dengan dimensi yang tidak nyata tersebut. Variasi yang lainnya, pengalaman traumatis. Responden enggan menyampaikan ekspresinya secara penuh, sikap positif atau negatif. Kemudian responden tidak secara sengaja mengekspresikan sikap yang persepsinya itu berbeda dari orang lain. Kemudian responden yang sedikit pengetahuan terhadap suatu topik, namun ia enggan menyampaikan ketidaktahuannya, sehingga dalam wawancara menghasilkan data yang salah. Faktor lainnya, faktor temporal seperti kelelahan, kegelisahan, kemudian suasana hati dan lain sebagainya, itu juga membatasi respon secara penuh dan maksimal. Kemudian yang kedua, situational factor, di mana kondisi yang mendapatkan tekanan kepada pewawancara atau sesi pengukuran yang impact-nya itu pada hubungan antara pewawancara dan responden. Contoh, ada orang lain yang datang sehingga mengambil alih perhatian dari responden, kemudian wawancara di pinggir jalan, dan atau mencegat orang untuk menjadi responden, itu tidak akan memperoleh data yang akurat. Kemudian yang ketiga terkait dengan the measurer, pengukuran. Pewawancara dapat membolak-balikkan respon dengan menyusun ulang kata. Kemudian ada lagi terkait dengan frase yang lain maupun menyusun ulang pertanyaan. Nah, contohnya kata-kata yang stereotip ya, stereotip terkait dengan hak dan tindakan, sikap dan tindakan itu dapat menimbulkan bias. Contoh, perubahan nada suara, kemudian tindakan yang sadar maupun tidak sadar kita lakukan, tersenyum, mengangguk, dan lain-lain, itu juga dapat memperkuat atau melemahkan jawaban tertentu. Nah, pemrosesan yang salah, pencatatan yang tidak lengkap, analisis data, penghitungan statistik yang tidak benar dapat menghasilkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Kemudian yang keempat, the instrument. Nah, instrumen yang salah itu instrumen yang terlalu membingungkan dan samar atau ambigu. Contohnya kata-kata yang terlalu kompleks, kemudian kata-kata yang tidak mudah dipahami oleh responden, menghilangkan jawaban dan lain sebagainya. Nah, permasalahan ini merupakan definisi operasional yang tidak tepat sehingga menghasilkan skala pengukuran yang salah untuk dipilih dan dikembangkan. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu tentang validitas. Banyak bentuk validitas yang disebutkan dalam literatur penilaian. Ada 3 bentuk utama dari validitas. Yang pertama yaitu content validity, criterion related validity, dan constructed validity.
Untuk content validity merupakan alat ukur yang digunakan sejauh mana hal itu memberikan cakupan yang memadai dari pertanyaan investigasi yang memandu penelitian. Jika instrumen cukup mencakup topik yang diminati, maka validitas konten baik. Untuk mengevaluasi validitas konten instrumen, pertama-tama orang harus menyetujui elemen apa yang merupakan cakupan yang memadai. Penentuan validitas konten melibatkan penilaian ada dua cara. Cara yang pertama yaitu peneliti dapat menentukan melalui definisi topik yang cermat, item yang akan diskalakan, dan skala yang akan digunakan. Cara yang kedua yaitu menggunakan panel orang untuk menilai seberapa baik instrumen mencakup topik yang sesuai. Berikutnya yaitu kriteria related validity. Validitas terkait kriteria mencerminkan keberhasilan ukuran yang digunakan untuk prediksi atau estimasi. Peneliti harus memastikan bahwa kriteria validitas yang digunakan adalah valid. Setiap ukuran kriteria harus dinilai dalam 4 kualitas, yaitu relevansi, kebebasan dari bias, dan reliabilitas dan ketersediaan. Untuk yang terakhir yaitu constructed validity. Dalam upaya untuk mengevaluasi validitas konstruk, kita bisa mempertimbangkan teori alat ukur yang digunakan. Nah, pendekatan seperti ini akan memberikan kita indikasi awal validitas konvergen. Sejauh mana skor pada satu skala berkorelasi dengan skor pada skala lain yang dirancang untuk menilai konstruksi yang sama. Jadi, ketiga bentuk validitas tersebut saling terkait, baik secara teoritis maupun operasional. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait reliability. Reliability ini berkaitan dengan sejauh mana suatu pengukuran bebas dari kesalahan acak atau tidak stabil. Nah, suatu ukuran ini dapat diandalkan sejauh ia memberikan hasil yang konsisten. Hubungan antara reliabilitas dan validitas ini sangatlah erat. Contohnya saja dalam mengukur berat badan menggunakan timbangan. Dengan asumsi timbangan yang digunakan ini memberikan hasil yang akurat, maka timbangan tersebut dapat dikatakan reliable dan valid. Namun, jika hasilnya ini melebihi berat badan sebenarnya atau kurang dari berat badan sebenarnya, maka skalanya dapat dikatakan reliable, namun hasilnya tidak valid. Nah, reliabilitas ini adalah kontributor yang diperlukan untuk validitas, namun bukan merupakan komponen yang cukup untuk menentukan validitas itu sendiri. Instrumen yang reliable dapat digunakan dengan asumsi bahwa faktor sementara dan situasional tidak mengganggu. Instrumen yang sangat reliable akan menghasilkan data yang baik pada waktu yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda pula. Perbedaan waktu dan kondisi ini adalah dasar untuk perspektif yang digunakan untuk terkait dengan reliable, yakni diantaranya stabilitas, ekuivalen, dan konsistensi internal. Pertama itu stabilitas. Suatu prosedur observasi dikatakan stabil jika memberikan hasil yang sama pada objek tertentu ketika diulang satu kali ataupun lebih. Seringkali mungkin untuk mengulang pengamatan pada suatu objek dan membandingkannya untuk konsistensi. Ketika terlalu banyak jeda atau waktu pengukuran, ada kemungkinan faktor situasional berubah sehingga mempengaruhi hasil pengamatan. Nah, meskipun dapat mengamati tindakan tersebut berulang kali, biasanya hanya dapat melakukan survei ulang sekali. Terdapat beberapa kesulitan yang dapat terjadi dalam metodologi tes-retest dan menyebabkan terjadinya bias terhadap stabilitas tersebut. Nah, hal tersebut disebabkan oleh yang pertama karena adanya penundaan waktu antar pengukuran. Yang kedua itu adalah karena adanya waktu yang tidak cukup antar pengukuran. Yang ketiga, penentuan objek tentang tujuan terselubung dalam sebuah studi. Yang keempat dan yang terakhir adalah sensitivitas terkait topik penelitian. Nah, yang kedua adalah ekuivalen. Perspektif kedua tentang reliabilitas mempertimbangkan berapa banyak kesalahan yang mungkin muncul oleh peneliti yang berbeda atau sampel yang berbeda dari item yang dipelajari. Jadi, sementara stabilitas berkaitan dengan fluktuasi pribadi dan situasional dari waktu ke waktu itu berkaitan dengan stabilitas, nah ekuivalen ini berkaitan dengan variasi pada satu titik tertentu di antara pengamat dan sampel item. Contohnya saja,
itu seperti penilaian olahraga olimpiade oleh juri. Nah, yang terakhir adalah internal konsistensi. Nah, pendekatan ketiga ini untuk reliabilitas hanya menggunakan satu administrasi instrumen untuk menilai konsistensi internal atau homogenitas di antara item. Teknik split half dapat digunakan jika instrumen pengukuran memiliki banyak pertanyaan atau pertanyaan serupa yang dapat ditanggapi oleh peserta. Nah, instrumen yang diberikan ini dan hasilnya dipisahkan oleh item menjadi angka genap dan angka ganjil atau ke dalam bagian yang dipilih secara acak. Jika keduanya tersebut berkorelasi dan hasil korelasinya tinggi, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliable ataupun sangat reliable dalam hal konsistensi internalnya. Korelasi yang tinggi ini memberitahu kita bahwa ada kesamaan atau homogenitas di antara ukuran-ukuran tersebut. Nah, yang terakhir adalah practically atau kepraktisan. Persyaratan ilmiah dari sebuah proyek menuntut agar proses pengukuran dapat reliable dan valid. Namun, secara persyaratan operasional mengharuskan untuk menjadikan praktis. Nah, kepraktisan ini dapat diukur dari 3 sisi. Yang pertama, sisi ekonomi, yang kedua convenience, yang ketiga interpretability. Nah, secara ekonomi dari kita lihat dari sisi ekonominya, sebuah penelitian dikatakan ekonomis jika proyek penelitian memiliki anggaran yang pantas. Semakin lama proyek penelitian, maka dana yang dikeluarkan pun akan semakin besar. Nah, banyak item yang digunakan akan menghasilkan data yang reliable, namun terbatas untuk waktu wawancara atau observasi. Peneliti lebih memilih untuk menahan jumlah pertanyaan pengukuran, karena kan biaya tadi. Nah, pilihan metode pengumpulan data juga sering ditentukan oleh faktor ekonomi. Misalnya saja wawancara, jika menggunakan telepon akan menghabiskan biaya yang lebih banyak. Namun, jika dinilai penelitian tersebut pantas untuk menghabiskan biaya yang lebih banyak, maka tidak apa-apa dilakukan wawancara via telepon tadi. Yang kedua adalah convenience, atau kenyamanan. Sebuah alat ukur lolos convenience test jika mudah digunakan. Nah, kuesioner atau instrumen pengukuran biasanya berisi seperangkat instruksi yang rinci tapi jelas, dengan contoh lebih mudah diisi dengan benar daripada yang tidak memiliki fitur tersebut. Dalam studi yang dipersiapkan dengan baik, tidak jarang instruksi wawancara menjadi beberapa kali lebih lama dari pertanyaan wawancara. Secara alami, semakin kompleks konsep dan konstruksi, semakin besar kebutuhan akan instruksi yang jelas dan lengkap. Peneliti juga dapat membuat instrumen yang lebih mudah dan untuk dikelola dengan memperhatikan desain dan tata letaknya. Meskipun reliabilitas dan validitas mendominasi kepentingan dalam penelitian, namun kesulitan dalam mengisi kuesioner juga menjadikan penelitian tidak nyaman di mata peserta. Oleh karenanya, waktu penyelesaian yang lama, instruksi yang rumit, kesulitan yang dirasakan peserta dengan survei, dan tingkat kesenangan mereka terhadap proses penelitian juga mempengaruhi hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah interpretabilitas. Nah, aspek kepraktisan ini relevan ketika orang lain selain perancang instrumen harus menafsirkan hasil. Dalam kasus seperti itu, perancang instrumen pengukuran memberikan beberapa informasi penting untuk memungkinkan interpretasi. Yang pertama, terkait pertanyaan tentang fungsi yang akan diukur instrumen tersebut dan prosedur pembuatannya. Yang kedua, instruksi lengkap untuk administrasi. Yang ketiga, mencetak kunci dan instruksi. Yang keempat, norma untuk kelompok referensi yang sesuai. Yang kelima, bukti tentang keandalan. Yang keenam, bukti mengenai interkorelasi subskor. Yang ketujuh, bukti tentang hubungan pengujian dengan ukuran lainnya. Dan yang terakhir ada panduan penggunaan instrumen. Saya kira sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya bisa dipahami, jika ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan bersama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.